Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorizations bagi 5 merek vaksin untuk digunakan sebagai booster atau vaksin dosis ketiga. Seberapa pentingkah vaksinasi dosis ketiga dilakukan dan vaksin jenis apa saja yang sebaiknya digunakan? Berikut laporan tim CNN Indonesia. COVID-19 masih jauh dari kata usai. Kemunculan varian Omikron memaksa sejumlah negara untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster terhadap masyarakat yang bukan merupakan tenaga medis. Amerika Serikat telah memulai vaksinasi booster pada November 2021. Inggris, Prancis, dan Jerman menjadi 3 negara Eropa yang memulai vaksinasi booster di benua Eropa. Israel bahkan sudah memulai vaksinasi booster sejak bulan Juli. Negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia, juga telah mengizinkan vaksinasi dosis ketiga. Sementara Indonesia direncanakan akan memulai vaksinasi dosis ketiga kepada masyarakat pada bulan Januari 2022 ini. Fungsi vaksinasi booster adalah untuk meningkatkan antibodi pada tubuh manusia. Karena hasil penelitian menunjukkan 6 bulan pasca vaksinasi dosis kedua dilakukan, terjadi penurunan tingkat antibodi pada mayoritas subjek yang diuji. Jika diibaratkan sebagai sebuah permainan sepak bola, maka vaksinasi booster digambarkan sebagai sosok pelatih, antibodi digambarkan sebagai pemain, virus SARS-CoV-2 digambarkan sebagai bola, sel T ini digambarkan sebagai penjaga gawang, dan sel tubuh sebagai gawang. Nah, sosok pelatih ini akan menginstruksikan pemain cadangan untuk masuk menggantikan para pemain yang sudah kehabisan stamina untuk membantu penjaga gawang agar tidak kebobolan bola lebih banyak lagi. Lalu, apakah semua perlu mendapatkan vaksinasi booster? Sistem kekebalan kita itu tidak hanya mengandalkan antibodi. Kita juga punya sistem pertahanan lapis kedua yang kita sebut sebagai sel T, di mana sel T ini fungsinya tidak akan menurun selama beberapa tahun. Ini bertahan dalam jangka waktu lama, ya. Nah, sel T ini sejauh ini bertahan, ya. Walaupun kita mendapat vaksin dosis kedua sudah lama, ya, bulan Februari, ya, tetapi sampai sekarang itu sel T itu masih bisa bertahan, ya. Antibodi turun, tetapi sel T bertahan. Nah, pada orang tua, ya, pada orang tua dan mereka yang menderita penyakit komorbid, fungsi sel T itu lemah. Jadi antibodinya tidak diproduksi banyak dan juga sel T-nya lemah, sehingga mereka memerlukan booster untuk menjaga supaya antibodi mereka berada pada level yang tinggi. Ya, karena sel T-nya sudah lemah kan. Jadi yang menjaga di depannya, ya, yang di depan sel T itu harus dijaga pada jumlah yang tinggi, ya, antibodinya. Sedangkan masyarakat yang sehat, mereka yang bukan lansia dan tidak memiliki penyakit komorbid, mereka sebenarnya belum perlu untuk mendapat vaksin booster. Gitu. Jadi tidak semua orang memerlukan vaksin booster. Jika kita termasuk ke dalam golongan yang membutuhkan booster, yakni tenaga medis, lansia, ataupun orang yang memiliki komorbid, atau kita akan bepergian ke negara yang mewajibkan vaksinasi booster, maka terdapat 2 mekanisme untuk menentukan jenis vaksinnya. Yang pertama adalah vaksin homolog atau jenis vaksin booster sama dengan jenis vaksin pertama dan kedua. Dan yang kedua adalah vaksin heterolog atau jenis vaksin booster berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan pertama. Data dari Kementerian Kesehatan di negara Chile menunjukkan efektivitas vaksin Sinovac ditambah Pfizer sebagai booster menunjukkan angka 94,9%. Sinovac plus AstraZeneca menunjukkan angka 93,6%, dan 3 dosis Sinovac menunjukkan efektivitas sebesar 73,6% dalam mencegah COVID-19 bergejala ringan dan sedang. Kenapa kombinasi heterolog itu lebih baik? Karena kalau kita menggunakan jenis vaksin yang berbeda, itu keberagaman antibodinya lebih tinggi. Ya, jadi tubuh kita dilatih untuk mengenali antigen, ya, antigen itu datangnya dari vaksin yang beragam, ya, sehingga diharapkan tubuh kita akan mampu untuk menghadapi varian yang berbeda. Kalaupun ternyata varian-varian yang baru itu muncul di kemudian hari. Kalau menggunakan jenisnya vaksin yang sama, dari segi jumlah antibodi tinggi, tetapi dari segi keberagamannya tidak terlalu tinggi, karena kita menggunakan jenis vaksin yang sama. Ya, walaupun harus saya katakan, baik menggunakan vaksin heterolog atau menggunakan vaksin homolog, efektivitasnya untuk melindungi kita dari sakit berat dan kematian itu hampir sama.
Yang beda itu adalah efektivitasnya untuk melindungi kita dari COVID bergejala. Di situ bedanya. Apapun pilihan terhadap jenis vaksin booster, menjaga pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi dan olahraga teratur tetap penting dilakukan. Apalagi ditambah dengan ketaatan terhadap protokol kesehatan. Perpaduan semua ini akan membuat kita semakin jauh dari kemungkinan tertular COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.